Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Diana. NPM saya 191063107003. Saya dari PJKR 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran Penjas. Hakikat strategi pembelajaran. Sujana 1988. Jadi strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran. Ada poin pertama yaitu pendekatan, yaitu sebagai titik tolak suatu sudut pandang kita dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di mana di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Lalu ada metode pembelajaran, yaitu suatu cara yang digunakan untuk pengimplementasian rencana yang telah disusun. Jadi dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada model pembelajaran, itu merupakan suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang dihidangkan khusus oleh para guru. Dengan kata lain, model pembelajaran ini merupakan suatu bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Lalu yang terakhir ada teknik pembelajaran. Jadi, sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam pengimplementasian suatu metode secara spesifik. Contohnya misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Pendekatan strategi pembelajaran, yaitu ada pendekatan yang berorientasi pada guru. Jadi, seluruh proses pembelajaran yang difokuskan pada guru, yang dimana konsentrasi murid hanya berfokus pada guru saja, dan mereka mendengar dan mencatat apa yang telah guru sampaikan tersebut. Terus, guru yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran, dan guru juga yang mengukur tingkat perkembangan murid dengan menyediakan soal untuk murid menjawab. Lalu ada pendekatan berorientasi pada siswa, yaitu yang dimana strategi ini menjadikan para murid sebagai peran dalam suatu kegiatan belajar mengajar, istilahnya kayak kurikulum 2013. Jadi si para murid itu harus aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar. Di sini ada tipe pendekatan strategi pembelajaran, dan poinnya ada demokratis. Demokratis ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki kemampuan dasar. Jadi pendekatan ini berpusat pada siswa. Jadi menempatkan para peserta didik yang mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu ada otokratis, yaitu suatu penyampaian ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, dan bisa dibilang sebagai pendekatan ekspositor. Di sini ada strategi pembelajaran Penjas,
Terus poin pertama ada strategi pembelajaran sendiri. Jadi strategi pembelajaran sendiri ini melibatkan program yang telah ditetapkan oleh siswa itu sendiri dan mengurangi peran guru sebagai penyampai informasi. Dan strategi ini pula menyadarkan diri sendiri sepenuhnya pada materi tertulis, media, dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Lalu ada strategi kognitif, yang dimana strategi pembelajaran ini yang telah dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pembelajaran melalui penyajian tugas. Dan strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan gaya lain yang memerlukan fungsi kognitif anak. Dan terus ada strategi pengajaran bergu, yang dimana strategi ini melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan atau mempersiapkan pembelajaran kepada sekelompok peserta didik. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi yang telah saya sampaikan telah selesai. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.